Assalamualaikum semua. Ini video ketiga aku. Jadi setelah aku ganti baju dan juga mandi, aku langsung beresin semua barang-barang yang ada di mobil agar nantinya gak menghalangi jarak pandangku ketika mengemudi. Snack dan juga camilan langsung kuletakkan ke laci yang ada di pintu mobil supaya gampang ngambilnya pas aku lagi lapar nanti. Terus, aku ambil tisu untuk mengelap embun di kaca mobilku, biar nggak mengganggu pandangan mata nanti pas kita berkendara. Aku juga nyalain AC mobil supaya embun yang ada di kaca itu cepat kering dan aku nggak lama banget untuk ngelap kacanya ini. Soalnya ya pegel juga sih ngelapin ini. Aku juga nyalain pembersih kaca mobil itu ya, aku nggak tahu namanya apa. Jadi ya karena bosan ngeliatin itu aja sih. Sambil manasin mobil juga. Setelah selesai beberes mobil, kita langsung bersiap untuk pergi jualan. Hari ini kami jualan di sekitar daerah Kabanjahe. Ini kami masuk salah satu kampung, di mana kampungnya ini jalannya udah lumayan rusak juga. Jadi videonya agak bergoyang sepanjang jalan-jalanan ini, ya karena jalannya rusak. Sebenarnya sih, kebanyakan jalan di Brastagi dan juga Kabanjahe itu udah cantik ya, udah mulus. Cuman memang ada beberapa kampung kayak kampung ini yang jalanannya itu masih rusak. Jadi ya mau nggak mau harus dilewati juga, karena nggak mungkin dilewati kan. Kebanyakan jalan di Brastagi itu tikungan kayak gini ya, bisa dibilang tikungan patah juga. Jadi pas mengemudi mobil tuh harus serba hati-hati dan juga jaga rem, biar nggak kebablasan nantinya. Tanah yang ada di pinggiran jalan saat ini itu bekas korekan parit ya. Jadi ini sepanjang jalan nanti mau dibangun parit, biar nggak banjir ketika hujan turun deras nantinya. Oh iya, aku juga lupa bilang kalau perjalanannya ini sekalian jalan untuk pulang ya. Jadi sambil pulang, sambil jualan juga. Seperti yang kalian lihat juga, barang aku udah banyak yang kosong. Sampai udah nampak kaca belakang juga ya. Nah, karena hari ini hari pulang, jadinya mukaku juga nggak jutek amat. Kayak hari-hari biasanya. Karena aku juga masih anak muda yang senang dengan hari libur, biar bisa rebahan di rumah. Ini videonya aku ambil ketika sore hari ya, karena aku lupa ngambil video pas pagi harinya. Jadi video ini udah video di sore hari. Aku juga mau curhat dikit. Jadi banyak pelanggan kami yang di Brastagi dan Kabanjahe yang nggak percaya kalau bapakku adalah bapakku. Karena bapakku itu orang Chinese, sedangkan aku tuh nggak ada muka-muka Cinanya gitu loh. Nggak bisa bahasa Cina juga. Mereka malah ngira kalau aku itu adalah istrinya bapakku. Entah kenapa mau nangis aku rasanya. Aku bukannya nggak mau belajar bahasa Chinese, cuman lingkungan aku itu udah lingkungan orang kota gitu, udah bahasa Indonesia semua. Jadi aku nggak bisa bahasa Chinese, kecuali aku sekolah di sekolah kalangan Chinese ya, seperti yang kalian tahu juga. Sedangkan aku nggak pernah sekolah di situ, dan bapakku juga nggak bisa ngajarin, karena ya bapak dan mamaku udah cerai dari aku SD. Bapakku juga jualannya jarang pulang kan, jadi nggak bisa ngajarin. Sedangkan
Emakku orang Karo. Ya, mamaku juga nggak bisa bahasa Chinese. Ya, otomatis juga nggak bisa ngajarin kan. Karena bahasa daerah itu nggak sama bahasa internasional. Kalau bahasa internasional, kalian masih bisa searching Google. Sedangkan bahasa daerah enggak. Kalian juga belum tentu tahu cara penyebutan kata-katanya kan. Kecuali memang kita udah tinggal di lingkungan daerah suku tersebut. Otomatis kita jadi bisa bahasa daerah suku tersebut. Mau nggak mau, kita pasti bisa juga sih. Ini udah mulai malam ya. Udah makin gelap juga harinya. Udah mau dekat maghrib. Lanjut cerita tadi. Waktu aku SD dan SMP, teman sekelasku itu kan banyak juga yang orang Karo ya. Jadi aku belajar bahasa Karo juga kan. Aku belajar cara bicara sih terutama. Karena mama di rumah juga nggak pakai bahasa Karo ke kami. Terus banyak dari kawan aku terutama yang cowok ya. Kayak ngejek gitu, kayak eh, logat bicaramu aneh gitu. Jadi aku ngerasa minder. Setelah itu aku malas untuk belajar bahasa daerah lagi. Ya, aku udah ngerasa males karena kayak nggak diapresiasi gitu loh. Dan mama juga nggak maksa untuk kami, aku dan adik-adikku harus bisa bahasa Karo gitu. Mama nggak pernah maksa. Jadi ya kami juga jadi males untuk belajar bahasa daerah. Oke, ceritanya sampai situ aja. Untuk perjalanannya ini aku tancap gas terus biar cepat sampai rumah. Dan di depan kita itu ada bukit. Karena makin dekat jadi bukitnya itu tampak makin besar ya. Karena memang di Berastagi dan Kabanjahe itu banyak bukit yang berjejer. Kayak mungkin itu bagian dari bukit barisan, aku juga nggak tahu. Karena pas masih SMA, aku nggak dengerin penjelasan guru geografi. Jalanan di sini lumayan lengang ya, karena udah nggak ada kampung-kampung lagi. Kita udah jalan lintas menuju ke Brastagi. Jadi mobil yang lalu lalang nggak sebanyak di kampung-kampung. Sepanjang jalan di kiri kanan ini udah ladang milik warga di sekitar sini ya. Biasanya jam segini tuh jam pulang dari ladang. Akhirnya kita sampai juga di Brastagi dan ini udah malam. Sekitar jam 7 atau jam 8 mungkin. Aku juga nggak ngeliat jam. Dan kita udah dekat dengan penataban, tempat biasa orang makan jagung bakar. Malam ini penatapan juga ramai banget dan juga terang ya, supaya menarik perhatian pelanggan mungkin. Tapi jalannya ini termasuk lengang ya. Biasanya di sekitar penatapan ini macet karena banyak mobil yang parkir di sekitar situ. Hari ini lumayan melelahkan, tapi tetap semangat untuk besok. Sekian dulu video hari ini. Kalian juga tetap semangat dan sehat selalu ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga TikTok Tarajun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Assalamualaikum.